Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dimas Saputra. Saya dari kelas TIA. Di video ini saya akan menjelaskan contoh program Java sederhana menggunakan konsep inheritance, normatif pemeriksaan, dan exception handling dalam arti penanganan error. Program ini saya buat di VS Code dan terdiri dari beberapa kelas yang dipisahkan sesuai fungsinya. Itu di sini program saya bernama gaji APP untuk menghitung gaji dari dua jenis karyawan. Ini ada karyawan honorer dan karyawan tetap. Saya menggunakan 4 file yang masing-masing memiliki peran tersendiri. Nah, ini dia yang 4 file. Dan penjelasan dari ten, yaitu saya jelaskan adalah pewarisan antar kelas. Artinya kelas anak bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas induknya. Seperti saya memakai file karyawan tetap, karyawan honorer untuk mewarisi kelas karyawan menggunakan keyword extend. Kelas karyawan bersifat abstrak, artinya tidak bisa dibuat objeknya langsung, tapi bisa diwariskan. Di dalamnya terdapat metode hitung gaji yang dibuat abstrak, lalu di-override oleh masing-masing subclass-nya dengan logika perhitungannya. Seperti karyawan tetap, di sini menghitung dari gaji pokok ditambah tunjangan. Dan karyawan honorer di sini gaji pokok dikali jam kerja. Dan langsung saja saya pertama menjelaskan di karyawan. Saya buat karyawan merupakan kelas abstrak, menyimpan atribut nama dan metode abstrak hitung gaji. Kelas ini tidak bisa dibuat objek langsung, hanya bisa diwarisi oleh kelas lain. Di sini ada tipe data string yang saya gunakan untuk menyimpan teks berupa nama karyawan seperti Andi, Budi, dan Cinta. Dan sini tipe data double saya gunakan untuk mengembalikan nilai dalam bentuk pecahan atau angka desimal. Misalnya 2.500 gitu. Kenapa double? Kenapa saya memilih double? Karena perhitungan gaji bisa jadi menghasilkan angka dengan koma atau bentuk pecahan. Dan di sini juga saya ada tipe data yang dis dan return. Tipe data dis digunakan untuk membedakan antara parameter dan atribut kelas yang namanya sama. Contoh, dis gaji sama dengan pokok gaji pokok. Dan di sini juga ada tipe data return yang artinya memberikan hasil penjumlahan antara gaji pokok dan tunjangan. Intinya untuk memberitahu hasil dari metode hitung gaji ke pemanggilan di main Java. Nah, langsung saja yang kedua itu ada karyawan tetap. Dan di sini karyawan tetap yang mewarisi dari karyawan, kita menambahkan atribut gaji pokok dan tunjangan di metode hitung gaji. Diisi dengan perhitungan gaji pokok ditambah gaji tunjangan. Di sini juga ada tipe data yang menggunakan double double tunjangan. Tipe double ini dipakai untuk mencari uang karena lebih presisi, kayak menyimpan data desimal yang saya sebut tadi. Ini juga string untuk nama. Yang super ini nama untuk memanggil seperti nama karyawan, misalkan ada Andi, Budi, dan Cinta, dan tunjangannya
Nah, dan gaji pokoknya itu ada gaji pokok karyawan tetap dan karyawan honorer. Itu yang dinamakan tipe data super. Dan yang di tadi saya juga sudah jelaskan untuk menyamakan tipe data. Dan yang ketiga ada karyawan honorer yang juga mewarisi karyawan file karyawan perhitungannya berbeda. Di sini gaji dihitung dari upah gaji pokok dikali jam kerja. Nah, di sini juga ada tipe data integer jam kerja. Itu integer digunakan untuk menyimpan angka bulat, itu jumlah jam kerja misalnya 2 hari itu 48 jam gitu. Dan di sini juga ada double, kita pakai string, double, inter, dan super design. Tadi saya jelaskan juga. Dan yang terakhir di main Java di sini, nah ini ada karyawan tetap Andi, karyawan honorer Budi. Ini ada objek dari kelas yang sudah kita buat. Nah, mereka menyimpan data berupa string, integer, dan double. Nah, ini string, integer, dan double. Nah, variabel 8 lagi dalam metode setiap gaji dipakai untuk menampung hasil pertemuan gaji. Tipe double lagi-lagi dipilih karena hasil gaji bisa dalam bentuk angka desimal. Nah, di sini juga ada tipe data try dan catch, yaitu yang digunakan untuk menangani exception atau kesalahan dalam runtime. Illegal argument exception adalah jenis kesalahan yang dilempar saat gaji bernilai negatif. Nah, yang di sini yang bernilai negatif yaitu ada cinta sendiri ya, itu minus 3 juta. Itu ada bukti di sini data ada gaji negatif. Nah, langsung saja kita dijelaskan materi akhir yaitu exception handling. Materi ini untuk menangani kemungkinan kesalahan saat menghitung gaji. Contohnya, jika hasil bernilai negatif, maka akan muncul pesan error menggunakan illegal argument exception. Nah, hal ini saya lakukan di metode gaji yang berada di dalam Java dengan menggunakan block try catch. Nah, dengan begitu program program ini tetap berjalan meskipun ada data yang error dan dapat pengguna mendapatkan pesan kesalahan yang jelas. Dan langsung saja saya running outputnya. Nah, di sini sudah kelihatan ya, gaji Andi dan Budi berhasil ditampilkan. Tetapi untuk Cinta, karena gajinya negatif, program menampilkan pesan error tanpa crash. Nah, jadi kesimpulannya program ini berhasil memberikan penggunaan inheritance melalui karyawan kelas, karyawan tetap, dan kelas karyawan honorer. Dan juga penggunaan exception handling untuk menangani kesalahan seperti nilai gaji yang tidak valid dan lain-lainnya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya Aditya Dimas Saputra. Semoga yang saya jelaskan ini semoga bermanfaat untuk bagi kalian yang masih belajar di perkodingan Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.